Di bawah teriknya matahari siang, seorang gadis berhijab bernama Aisyah menyusuri jalanan Jakarta untuk mengumpulkan barang bekas. Wajahnya yang cantik tersembunyi di balik hijab lusuh, dan tubuhnya yang mungil berbalut pakaian sederhana namun bersih. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah tetap menjaga kebersihan diri sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia tahu bahwa penampilannya kerap menjadi bahan olokan orang-orang, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Tugasnya adalah mencari barang bekas yang bisa dijual kembali demi menyambung hidup. Jalur yang ia lewati setiap hari adalah area penuh dengan kendaraan berlalu lalang, dan suara klakson dari truk serta motor sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, Aisyah tetap menjalani harinya dengan tekad dan senyuman. Pada suatu sore yang mendung, saat Aisyah sedang memilah sampah di tempat pembuangan akhir, langkahnya tiba-tiba terhenti oleh suara tangisan pelan yang nyaris tenggelam oleh suara mesin pengangkut sampah. Aisyah menajamkan pendengarannya dan berusaha mencari sumber suara itu. Dengan hati-hati, ia membuka sebuah kardus yang terlihat mencurigakan di sudut tumpukan sampah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati dua bayi laki-laki kembar yang tergeletak di dalam kardus tersebut. Mereka hanya dibalut dengan kain tipis yang kotor, dan tubuh kecil mereka tampak gemetar kedinginan. Tanpa ragu, Aisyah mengangkat kardus itu dan memeluk kedua bayi tersebut. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini, seolah-olah takdir telah mempertemukan mereka. Malam itu, di gubuk kecilnya yang terbuat dari kayu dan seng, Aisyah merawat kedua bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Ia merebus air untuk membersihkan tubuh mereka, lalu membungkus mereka dengan kain bersih yang ia miliki. Sebagai seorang yatim piatu, Aisyah tahu bagaimana rasanya hidup tanpa perlindungan keluarga. Ia merasa bahwa merawat bayi-bayi ini adalah panggilannya. Ia memberi mereka nama Rizki dan Reza, nama yang sederhana tetapi penuh makna, sebagai harapan agar mereka kelak membawa keberuntungan dalam hidupnya. Meski ia sendiri hidup pas-pasan, Aisyah tidak ragu untuk berbagi apa yang ia miliki, termasuk makanan yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Namun, kebahagiaan kecil Aisyah tidak berlangsung lama. Tetangga-tetangga di sekitar mulai mencurigai keberadaan bayi-bayi tersebut. Bisik-bisik dan tuduhan mulai bermunculan. U201 lihat saja si Aisyah itu, kelihatannya alim, tapi ternyata punya anak haram. U201 diujar seorang tetangga dengan nada menghina. Hinaan dan fitnah terus menghujani Aisyah setiap kali ia keluar rumah. Orang-orang bahkan sengaja mengucapkannya dengan suara keras agar Aisyah mendengar. Setiap kali itu terjadi, Aisyah hanya menunduk dan menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa kebenaran tidak akan berubah meskipun dunia memandangnya dengan kebencian. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik untuknya dan kedua bayi itu. Waktu berlalu, dan kedua bayi itu mulai tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan ceria. Meski hidup dalam keterbatasan, Rizki dan Reza tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Aisyah selalu mengajarkan mereka tentang pentingnya syukur dan berbagi, bahkan ketika mereka sendiri tidak memiliki banyak. Sebagai seorang ibu angkat, Aisyah memastikan mereka mendapatkan pendidikan meskipun harus bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap malam, ia membantu mereka belajar dengan cahaya lampu minyak kecil di sudut gubuk. Meskipun lelah, wajah Aisyah selalu dipenuhi senyuman ketika melihat mereka belajar dengan semangat. Baginya, melihat anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ketika Rizki dan Reza berusia 12 tahun, mereka mulai menyadari perbedaan mereka dengan anak-anak lain. Meskipun hidup sederhana, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sering bertanya kepada Aisyah tentang asal-usul mereka. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di ruang kecil gubuk mereka, Rizki memberanikan diri bertanya, U201C ibu, kenapa kami tidak punya ayah seperti teman-teman di sekolah? U201 di pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan lembut, U201C kalian adalah hadiah terindah yang Allah kirimkan untuk ibu.
Meski ibu bukan orang yang melahirkan kalian, ibu akan selalu menyayangi kalian seperti anak kandung sendiri. U201D mendengar itu, mata Rizky dan Reza berkaca-kaca. Mereka memeluk Aisyah erat-erat dan berjanji untuk selalu menjaga ibu mereka, apapun yang terjadi. Momen itu mempererat ikatan mereka sebagai keluarga kecil yang penuh cinta, meskipun di luar, dunia terus mencerca mereka. Sementara itu, di sekolah, Rizky menunjukkan kecerdasan luar biasa yang menarik perhatian para guru. Ia unggul dalam pelajaran sains dan matematika, seringkali memenangkan kompetisi antar sekolah. Berita tentang prestasi Rizky mulai menyebar, dan akhirnya ia mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Aisyah sangat bangga, meskipun ia tahu tantangan akan semakin besar. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada Rizky tentang peluang itu. U201J ini kesempatan besar untukmu. Nah, jangan khawatirkan ibu. Reza akan menemani ibu di rumah. U201D katanya dengan senyuman tulus. Rizky, yang pada awalnya ragu untuk meninggalkan ibunya, akhirnya setuju setelah melihat keyakinan di mata Aisyah. Saat Rizky mulai sekolah di Jakarta, hidup Aisyah dan Reza di kampung tetap penuh perjuangan. Reza, meskipun lebih pendiam dibandingkan Rizky, juga memiliki bakat di bidang seni. Ia sering melukis di dinding-dinding gubuk mereka menggunakan cat seadanya. Setiap kali Aisyah melihat lukisan-lukisan itu, hatinya dipenuhi kebanggaan. Di sisi lain, kabar tentang prestasi Rizky di sekolah barunya semakin sering muncul di surat kabar lokal. Suatu hari, sebuah artikel yang memuat foto Rizky sedang menerima penghargaan menarik perhatian seorang pengusaha besar bernama Pak Haryono. Wajah Rizky mengingatkan Pak Haryono pada dua anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Perasaan aneh menyelimuti hati pria itu, dan ia segera memerintahkan tim kepercayaannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Tidak lama setelah itu, orang-orang Pak Haryono menemukan fakta mengejutkan bahwa Rizky dan Reza adalah anak-anak yang telah lama hilang. Saat Haryono mendengar laporan itu, ia merasa campur aduk antara kebahagiaan dan penyesalan. Ia memutuskan untuk menemui Aisyah secara langsung untuk mengonfirmasi kebenaran tersebut. Ketika Pak Haryono sampai di gubuk Aisyah, ia terkejut melihat kondisi tempat tinggal mereka. Ia bertemu dengan Aisyah yang saat itu sedang menjahit pakaian bekas untuk dijual. Dengan hati-hati, Pak Haryono menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana ia kehilangan kedua anaknya saat mereka masih bayi. Aisyah mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya bergejolak. Ia merasa takut sekaligus lega karena akhirnya asal-usul Rizky dan Reza terungkap. Setelah penjelasan panjang lebar, Aisyah setuju untuk membawa Rizky dan Reza bertemu dengan keluarga kandung mereka. Ketika Rizky dan Reza mengetahui kebenaran ini, mereka sangat terkejut. U201 Sibiu, kami tidak akan meninggalkan ibu. Kami akan tetap tinggal bersama ibu. U201D kata Reza dengan air mata yang mengalir di pipinya. Pak Haryono, yang terharu dengan rasa hormat anak-anaknya kepada Aisyah, menawarkan solusi. Aisyah dan kedua anak itu akan tinggal bersamanya di Jakarta. Meski merasa canggung pada awalnya, Aisyah menerima tawaran itu demi masa depan Rizky dan Reza. Mereka pun pindah ke rumah megah Pak Haryono, meninggalkan gubuk kecil yang penuh kenangan. Di rumah baru mereka, Aisyah mencoba beradaptasi dengan kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tetap rendah hati meskipun kini tinggal di lingkungan yang mewah. Anak sulung Pak Haryono, Adrian, awalnya tidak menyukai kehadiran Aisyah. Ia menganggap Aisyah hanya seorang pemulung yang beruntung bisa tinggal di rumah mereka. Namun, seiring waktu, Adrian mulai melihat ketulusan hati Aisyah. Ia menyaksikan bagaimana Aisyah memperlakukan Rizky dan Reza dengan penuh cinta, tanpa pamrih. Sikap ini perlahan meluluhkan hati Adrian, dan ia mulai menghormati Aisyah. Tidak hanya itu, ia bahkan merasa tertarik dengan kepribadian Aisyah yang sederhana namun penuh pesona. Pak Haryono, yang sangat terkesan dengan Aisyah, memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarganya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Pada malam itu,
Ia mengumumkan bahwa ia ingin Adrian, anak sulungnya, untuk menikahi Aisyah. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pak Haryono melihat bahwa Aisyah adalah wanita yang penuh kasih sayang, tulus, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam semua kesulitan hidup yang ia alami, Aisyah tetap menjaga kehormatannya dan merawat Rizky serta Reza dengan sepenuh hati. Pak Haryono yakin bahwa Aisyah adalah pasangan yang tepat untuk Adrian, seseorang yang dapat melengkapi hidupnya dan memberikan kebahagiaan sejati. U201 Aisyah telah membuktikan bahwa ia adalah wanita luar biasa. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih layak menjadi bagian dari keluarga ini. U201 ujar Pak Haryono dengan nada tegas namun penuh rasa hormat. Adrian, yang sebelumnya meragukan Aisyah, merasa kaget dengan keputusan ayahnya. Ia memandang Aisyah dengan mata yang penuh pertanyaan. Selama ini, ia memang mulai melihat sisi lain dari Aisyah, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan menyarankan pernikahan. Di sisi lain, Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, usulan itu adalah sesuatu yang tak pernah ia pikirkan. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Rizky dan Reza tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak keputusan ini tanpa mempertimbangkan perasaan dan kehendak Pak Haryono. Dengan hati-hati, Aisyah meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai membuka hatinya terhadap kemungkinan tersebut. Ia menyadari bahwa Adrian, meskipun awalnya dingin, adalah pria yang bertanggung jawab dan memiliki hati yang baik. Adrian, di sisi lain, mulai menyadari betapa luar biasanya Aisyah. Ia melihat bagaimana wanita itu menghadapi segala hinaan dan penderitaan dengan kepala tegak. Ia juga menyadari bahwa Aisyah adalah sosok yang membuat adik-adiknya, Rizky dan Reza, tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Perlahan, perasaan Adrian terhadap Aisyah berubah. Dari rasa hormat, tumbuh rasa kagum, dan akhirnya cinta. Namun, Adrian tidak ingin memaksa Aisyah. Ia ingin Aisyah membuat keputusan tanpa tekanan. Pada akhirnya, Aisyah menerima lamaran Adrian. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa kerabat, termasuk Rizky dan Reza yang tampak sangat bahagia melihat ibu angkat mereka akhirnya menemukan kebahagiaan. Wajah Aisyah bersinar di hari pernikahannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya sejauh ini. Semua hinaan, kesulitan, dan air mata yang ia alami terasa sebanding dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Pak Haryono merasa lega melihat keluarga barunya bersatu, dan ia yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk semua orang. Setelah pernikahan, kehidupan Aisyah berubah drastis. Ia kini tinggal di rumah megah bersama Adrian dan keluarga besarnya. Namun, meski hidup dalam kemewahan, Aisyah tetap menjadi dirinya yang sederhana dan rendah hati. Ia tidak pernah melupakan masa lalunya sebagai seorang pemulung. Bahkan, ia sering mengunjungi lingkungan lamanya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami kesulitan seperti yang ia alami dulu. Aisyah juga mengajarkan Rizky dan Reza untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada sesama. U201C hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. U201D ujar Aisyah kepada kedua anaknya. Orang-orang yang dulu menghina Aisyah kini merasa malu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis pemulung yang mereka hina habis-habisan akan menjadi bagian dari keluarga pengusaha besar. Setiap kali mereka melihat Aisyah, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Namun, Aisyah tidak pernah menyimpan dendam. Ia tetap menyapa mereka dengan senyum tulus dan sikap ramah. Hal ini membuat banyak orang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mengubah pandangan hidup mereka dan belajar untuk lebih menghormati orang lain, apapun latar belakang mereka. Aisyah tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada banyak orang di sekitarnya. Setelah menikah,
Kehidupan Aisyah dan Adrian berjalan dengan damai dan penuh kebahagiaan. Adrian, yang sebelumnya dikenal sebagai pria dingin dan serius, berubah menjadi sosok yang lebih hangat. Ia belajar banyak dari Aisyah tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan bagaimana menghargai orang lain tanpa memandang status. Aisyah mengajarkan Adrian untuk bersyukur atas apa yang dimiliki dan melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Bersama-sama, mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Setiap malam, mereka duduk di balkon rumah mereka yang luas, menikmati angin malam sambil berbincang tentang mimpi-mimpi mereka. Adrian sering mengatakan kepada Aisyah bahwa ia merasa beruntung memiliki istri sepertinya, seseorang yang tidak hanya cantik secara fisik tetapi juga memiliki hati yang luar biasa. Di sisi lain, Rizky dan Reza juga semakin dewasa dan mulai mengejar impian mereka masing-masing. Rizky, dengan kecerdasannya yang luar biasa, memilih untuk melanjutkan pendidikan di bidang teknik dan bercita-cita menjadi seorang insinyur yang dapat membantu membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Sementara itu, Reza, dengan bakat seninya, memutuskan untuk menjadi seorang pelukis profesional. Keduanya tidak pernah melupakan pengorbanan Aisyah, dan mereka selalu menyebutnya sebagai alasan di balik kesuksesan mereka. Setiap kali mereka menghadiri acara besar atau menerima penghargaan, nama Aisyah selalu mereka sebut dengan bangga. Hal ini membuat Aisyah sering menangis haru karena melihat anak-anak yang ia rawat dengan penuh kasih kini menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan. Namun, kehidupan baru Aisyah tidak lepas dari tantangan. Banyak pihak dari lingkungan keluarga besar Adrian yang masih meragukan statusnya. Beberapa bahkan berusaha mencari kesalahan untuk merendahkannya. Namun, Aisyah menghadapi semuanya dengan sabar. Ia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia menunjukkan melalui tindakan bahwa ia adalah bagian yang sah dari keluarga besar itu. Setiap kali ada acara keluarga, Aisyah selalu menjadi orang yang paling sibuk membantu. Ia memastikan bahwa semua tamu merasa nyaman dan semua kebutuhan acara terpenuhi. Perlahan tapi pasti, sikap rendah hati dan ketulusannya meluluhkan hati banyak orang yang dulu meragukannya. Mereka mulai menerima Aisyah sebagai bagian dari keluarga, bahkan memujinya sebagai teladan dalam kesabaran dan ketabahan. Sementara itu, Aisyah dan Adrian juga memulai sebuah proyek sosial bersama. Mereka mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Yayasan ini didirikan sebagai bentuk penghargaan kepada Rizky dan Reza, yang berhasil mencapai kesuksesan meskipun berasal dari latar belakang yang sulit. Aisyah terlibat langsung dalam semua kegiatan yayasan, mulai dari merencanakan program, mengunjungi daerah-daerah terpencil, hingga berbicara dengan anak-anak yang membutuhkan bantuan. Ia sering mengatakan, U201 tidak ada anak yang pantas untuk dilupakan. Setiap anak memiliki potensi yang luar biasa jika diberi kesempatan. U201 dan melalui yayasan ini, Aisyah merasa bahwa ia dapat memberikan kembali kepada masyarakat yang pernah menghina dan merendahkannya, tetapi tanpa rasa dendam atau kebencian. Kehidupan Aisyah kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik dari lingkungan lamanya maupun yang baru. Orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya kini merasa malu dan menyesal atas perbuatan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis pemulung yang mereka pandang rendah akan menjadi wanita yang begitu dihormati dan dicintai. Bahkan, banyak dari mereka yang mencoba meminta maaf kepada Aisyah. Namun, Aisyah tidak pernah membahas masa lalu. Ia selalu tersenyum dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Baginya, masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat. Ia percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah anugerah dari Allah. Aisyah kini hidup bahagia bersama Adrian, Rizky, dan Reza, membuktikan bahwa ketulusan hati dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan di akhirnya.